Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita dari kelas AK07. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil materi dari ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Adapun materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan soal yang telah dibagikan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, entitas yang comply dengan masing-masing standar. Yang ketiga, referensi atau acuan dari masing-masing standar. Yang keempat, standar keuangan di Indonesia yang apakah mengacu pada IFRS atau US GAAP. Dan yang terakhir adalah apakah satu jenis standar akuntansi itu fit to all. Baik, akan saya mulai paparannya. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau biasa disingkat dengan SAK. Dikembangkan untuk memastikan pelaporan keuangan yang transparan, akurat, dan relevan bagi berbagai jenis entitas. Standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia ini memiliki 4 pilar utama yang tentunya disesuaikan dengan jenis dan karakteristik serta tingkat akuntabilitas publik dan kompleksitas laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 4 jenis atau pilar dari SAK tadi, yaitu yang pertama ada SAK internasional atau IFRS base untuk entitas dengan akuntabilitas publik internasional. Yang kedua yaitu SAK umum atau PSAK untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Yang ketiga ada SAK entitas privat atau SAK EP atau ETA, yaitu untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah untuk perusahaan UMKM. Sebenarnya ada satu lagi tambahan yaitu SAK syariah. Namun pada kesempatan kali ini saya belum akan membahas tentang SAK syariah tersebut. 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama tadi yaitu SAK internasional atau IFRS base untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Pengertiannya, SAK internasional merupakan standar yang berbasis pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan pasar keuangan. Entitas yang wajib mematuhi yaitu Publicly Accountable Entities atau entitas dengan akuntabilitas publik, yang termasuk 1. Perusahaan terbuka atau TBK, yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan harus memberikan laporan keuangan kepada publik. Yang kedua, lembaga keuangan bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, dan perusahaan investasi. Dan yang ketiga, perusahaan yang menggunakan dana publik, perusahaan yang menerbitkan obligasi atau instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Tujuan dan manfaat dari SAK internasional itu pertama untuk memastikan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan agar mudah dipahami oleh investor dan stakeholder global. Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat internasional, memudahkan kolaborasi dengan investor asing. Yang ketiga, yaitu mempermudah akses perusahaan ke pasar modal dan pendanaan global. Sedangkan kekurangannya yaitu kompleksitas tinggi yang membutuhkan SDM akuntansi yang terampil untuk memahami dan menerapkan IFRS. Yang kedua, biaya implementasi lebih mahal karena membutuhkan sistem pelaporan yang tentunya lebih canggih. Untuk pilar yang kedua yaitu ada SAK umum atau PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan pada entitas dengan akuntabilitas publik. Pengertiannya, SAK umum merupakan adaptasi dari IFRS yang telah disesuaikan dengan kondisi bisnis di Indonesia. Standar ini digunakan oleh entitas yang memiliki tanggung jawab kepada publik namun tidak selalu beroperasi dalam skala internasional. Entitas yang wajib memenuhi atau mematuhi adalah Publicly Accountable Entities, yang termasuk perusahaan terbuka atau TBK yang hanya beroperasi di Indonesia. Kemudian ada badan usaha milik negara besar yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
lembaga keuangan yang beroperasi dalam negeri seperti Bank Nasional dan perusahaan asuransi lokal, serta perusahaan swasta besar yang menggunakan dana publik tetapi tidak terdaftar di pasar modal. Adapun tujuan dan manfaat dari PSAK ini, yang pertama yaitu standar pelaporan yang lebih seragam untuk perusahaan di Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh investor domestik. Yang kedua, lebih fleksibel dibandingkan IFRS karena telah disesuaikan dengan regulasi dan lingkungan bisnis di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan transparansi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dari bank dan investor lokal. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu masih membutuhkan tenaga akuntan yang kompeten karena tetap kompleks bagi perusahaan yang belum terbiasa dengan IFRS. Yang kedua, kurang fleksibel untuk perusahaan yang ingin berkembang ke pasar internasional. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu SAK entitas privat atau SAK etap atau EP, yaitu untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pengertiannya, SAKEP atau dahulu disebut SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik adalah standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum. Ditujukan untuk perusahaan dengan yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas publik. Entitas yang wajib mematuhi yaitu entitas without public accountability, yang termasuk perusahaan swasta seperti PT, CV Firma yang tidak terdaftar di BEI. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM yang cukup besar tetapi tidak menerima dana dari masyarakat. Yang ketiga yaitu perusahaan keluarga atau bisnis yang hanya membutuhkan pelaporan keuangan untuk kebutuhan internal atau perbankan. Adapun tujuan dan manfaat dari SAKEP atau etap ini yaitu yang pertama lebih sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan SAK umum dan IFRS. Yang kedua, cocok untuk perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan untuk pajak atau pinjaman bank. Yang ketiga, memudahkan perusahaan dalam pencatatan tanpa membebani dengan regulasi yang lebih kompleks. Namun, kekurangannya di sini ada dua. Yang pertama, kurang sesuai untuk perusahaan yang ingin go public atau menarik investasi besar. Yang kedua, kurang komprehensif dibandingkan SAK umum, sehingga mungkin tidak cukup untuk perusahaan yang ingin berkembang lebih pesat lagi. Pilar yang keempat yaitu ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah yang digunakan untuk UMKM. Pengertiannya, SAK EMKM adalah standar paling sederhana, dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah agar mereka bisa membuat laporan keuangan yang layak untuk kebutuhan bisnis dan permodalan. Entitas yang wajib memenuhi adalah entitas without public accountability, yang termasuk usaha mikro dan kecil atau UMKM seperti warung, toko, usaha rumahan, atau restoran kecil. Selanjutnya, bisnis yang ingin mendapatkan pendanaan dari perbankan atau investor. Tujuan dan manfaat dari SAK EMKM ini ada 3, yaitu mudah diterapkan tanpa membutuhkan tenaga akuntan profesional. Yang kedua, tentu membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan yang sederhana namun bermanfaat. Yang ketiga, mempermudah akses pembiayaan dan investasi bagi UMKM. Kekurangannya yaitu kurang cocok untuk bisnis yang sedang berkembang menjadi perusahaan besar. Tidak mendetail dalam aspek teknis akuntansi sehingga mungkin kurang memenuhi standar bagi investor yang lebih besar. Berikut ringkasan dari perbandingan masing-masing SAK berdasarkan jenis entitasnya. Tadi SAK internasional atau IFRS base yaitu jenis entitas yang wajib mengikutinya perusahaan multinasional, perusahaan terbuka dengan pasar global, sedangkan SAK UMKM atau PSAK perusahaan atau entitas yang wajib mengikuti adalah perusahaan publik, BUMN, dan lembaga keuangan besar. SAKEP atau etap itu entitas yang wajib mengikuti perusahaan swasta UKM skala menengah. Sedangkan SAK EMKM yang wajib mengikuti adalah UMKM atau usaha mikro kecil.
Jadi ada dua jenis, yaitu public accountable entities, yaitu bisa pakai IFRS base atau PSAK, tergantung apakah perusahaan itu multinasional atau tidak. Kalau multinasional tentu harus pakai IFRS, sedangkan skala lokal hanya pakai PSAK. Sedangkan untuk SAK etap atau EP dan SAK EMKM itu yang wajib memenuhi adalah entities without public accountability. Referensi atau acuan dari masing-masing SAK di Indonesia, yaitu berikut adalah acuan utama dari masing-masing standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia, serta apakah standar tersebut berbasis IFRS atau bukan. Acuan SAK di Indonesia, yang pertama tadi untuk SAK internasional atau IFRS base, tentu saja itu adalah berbasis IFRS. Referensi atau acuan mengacu pada satu International Financial Reporting Standards atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Yang kedua, Indonesia ini mulai mengadopsi IFRS sejak 2012 untuk meningkatkan transparansi dan kontabilitas laporan keuangan perusahaan Indonesia dengan standar global. Yang ketiga, standar ini terus diperbarui secara berkala oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI agar tetap selaras dengan perubahan IFRS. SAK internasional sepenuhnya berbasis IFRS dan digunakan oleh perusahaan besar dengan akuntabilitas publik yang tinggi. Sedangkan untuk SAK umum atau PSAK ini tetap berbasis IFRS dengan modifikasi untuk kepentingan di Indonesia. Referensi atau acuannya yang pertama yaitu tentu mengacu pada IFRS, tetapi telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi bisnis dan regulasi di Indonesia. Yang kedua, ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan revisi PSAK. Yang ketiga, yaitu ada contoh PSAK yang berbasis IFRS, seperti PSAK 71 yang berisi tentang instrumen keuangan yang mengacu pada IFRS 9. Kemudian PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengacu pada IFRS 15. Ada juga PSAK 73 atau sewa yaitu mengacu pada IFRS 16. SAK umum berbasis IFRS tetapi telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia agar lebih relevan dengan kebijakan pajak, regulasi perbankan, dan sistem di bisnis di Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk SAK entitas privat atau SAK EP atau etap yang tidak berbasis IFRS. Referensi atau acuannya yang pertama berdasarkan prinsip dasar akuntansi dari SAK umum, tetapi lebih sederhana dan tidak mengacu langsung pada IFRS. Yang kedua dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, tidak menggunakan konsep fair value yang kompleks, melainkan lebih mengutamakan historical cost atau biaya historis agar lebih mudah diterapkan oleh perusahaan kecil dan menengah. SAK EP atau etap bukan berbasis IFRS, tetapi merupakan versi ringkas dari SAK umum untuk memudahkan pencatatan bagi perusahaan swasta yang tidak membutuhkan standar akuntansi yang kompleks. Kemudian SAK yang terakhir yaitu SAK EMKM yang tentu juga tidak berbasis IFRS karena dia sifatnya adalah sederhana. Referensi atau acuannya itu tidak berbasis IFRS, melainkan dikembangkan secara khusus oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI untuk UMKM di Indonesia. SAK UMKM disusun berdasarkan kebutuhan dasar pencatatan keuangan usaha mikro dan kecil, sehingga hanya mencakup laporan sederhana seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Tidak menggunakan konsep akuntansi yang kompleks seperti penilaian aset dengan fair value atau pengakuan instrumen keuangan yang rumit.
SAK EMKM ini tidak berbasis IFRS karena difokuskan pada pencatatan keuangan yang sederhana bagi perusahaan kecil dan mikro yang tidak membutuhkan standar global. Berikut ringkasan dari acuan masing-masing standar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk SAK internasional dan PSAK itu berbasis IFRS. Untuk SAK internasional itu IFRS base, sedangkan untuk PSAK itu IFRS, namun ada sedikit modifikasi di Indonesia. Sedangkan SAKIP atau ITAB dan SAKIMKM tadi tidak mengacu langsung pada IFRS karena dikembangkan sendiri oleh DSAKIAI di Indonesia. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia apakah mengacu ke IFRS atau US GAAP. Standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia itu mengacu pada IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Indonesia tidak menggunakan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles yang diterapkan di Amerika Serikat. SAK di Indonesia ini berbasis IFRS, bukan US GAAP. Sejak 2012, DSAKIAI telah mengadopsi IFRS secara bertahap. Standar PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia itu berbasis IFRS, tetapi dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis di Indonesia. IFRS dipandang lebih sesuai untuk sistem akuntansi di Indonesia karena digunakan secara luas di berbagai negara dan memudahkan perusahaan yang ingin beroperasi di pasar global untuk menarik investasi asing. US GAAP hanya digunakan di Amerika Serikat dengan sistem yang lebih berbasis aturan atau rule-based dibandingkan IFRS yang lebih berbasis prinsip atau principle-based. Perbedaan IFRS versus US GAAP dalam konteks Indonesia. Yang pertama, aspek regulator. IFRS itu diterbitkan oleh IASB atau International Standard Board. Sedangkan US GAAP ini diterbitkan oleh VASB atau Financial Accounting Standard Board di AS. Pendekatannya kalau IFRS itu berbasis prinsipal atau principle based yang memberikan fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan standar. Sedangkan US GAAP itu rule based yang lebih kaku dengan ketentuan yang lebih rinci. Pengguna utama dari IFRS itu sudah digunakan di 140 negara termasuk Eropa, Asia, dan sebagian besar di dunia. Sedangkan US GAAP itu hanya digunakan di Amerika Serikat. Konversi dengan SAK di Indonesia, yaitu Indonesia telah mengadopsi IFRS melalui PSAK, dan Indonesia tidak mengadopsi US GAAP. Fokus utama dari IFRS yaitu pelaporan keuangan yang transparan dan global untuk memudahkan perbandingan antar negara. Sedangkan fokus dari US GAAP adalah kepatuhan terhadap peraturan spesifik di Amerika Serikat yang lebih rinci dalam beberapa aspek. Kelebihan untuk Indonesia yaitu IFRS memudahkan perusahaan Indonesia dalam menarik investor asing dan beroperasi secara internasional. Sedangkan US GAAP ini dirasa kurang relevan karena hanya berlaku di Amerika Serikat dan lebih kompleks untuk diadopsi. Contoh adopsi IFRS dalam SAK di Indonesia yaitu yang pertama PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang tadi mengacu pada IFRS 9. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mengacu pada IFRS 15 dan PSAK 73 tentang sewa yang mengacu pada IFRS 16. Sementara itu, beberapa standar masih memiliki penyesuaian agar sesuai dengan regulasi dan praktik bisnis di Indonesia. Berikut alasan mengapa Indonesia itu tidak menggunakan GAAP. Yang pertama, GAAP hanya berlaku di Amerika Serikat. US GAAP hanya digunakan di Amerika Serikat sehingga penerapannya kurang relevan untuk Indonesia yang memiliki sistem bisnis dan regulasi yang berbeda.
IFRS sudah digunakan di 140 negara, termasuk Indonesia, sehingga dirasa lebih sesuai untuk perusahaan yang ingin beroperasi di pasar internasional. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia dapat lebih mudah menarik investasi asing dan menjalin kerjasama bisnis internasional. IFRS ini lebih fleksibel dan berbasis prinsip, sementara US GAAP tadi terlalu kaku. IFRS yang berbasis prinsip itu atau principle based sehingga lebih fleksibel dan memungkinkan perusahaan mengadaptasi dengan kondisi bisnis yang berbeda. Sedangkan US GAAP itu berbasis aturan atau rule based yang berarti setiap transaksi harus mengikuti aturan yang sangat spesifik dan kaku. Indonesia lebih memilih IFRS karena sifatnya yang lebih universal dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan regulasi global. IFRS lebih sesuai dengan regulasi dan bisnis di Indonesia. IFRS lebih mudah disesuaikan dengan peraturan pajak, hukum, bisnis, dan regulasi keuangan di Indonesia. Sedangkan US GAAP memiliki banyak aturan khusus yang dirancang untuk kepatuhan terhadap regulasi Amerika Serikat, seperti aturan dari Securities and Exchange Commission atau SEC yang tidak berlaku di Indonesia. Jika Indonesia menerapkan US GAAP, maka akan ada banyak konflik dengan peraturan akuntansi dan perpajakan nasional. Alasan selanjutnya yaitu mempermudah perusahaan Indonesia untuk berbisnis secara global. Sebagai negara dengan banyak perusahaan ekspor dan investasi asing, Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang diakui secara global. IFRS lebih banyak digunakan di negara-negara Asia dan Eropa, sehingga perusahaan Indonesia lebih mudah menjalin bisnis dan menarik investor asing. Jika Indonesia menggunakan USGAAP, maka perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama dengan mitra internasional akan menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara global. Alasan selanjutnya yaitu konvergensi IFRS ini sudah dijalankan oleh Indonesia sejak 2012. Sejak 2012, Indonesia telah melakukan konvergensi dengan IFRS melalui PSAK yang ditetapkan oleh DSAK IAI. Beberapa contoh IFRS tadi sudah saya jelaskan melalui PSAK 71, 72, dan 73. Sedangkan di Indonesia ini, jika di Indonesia tiba-tiba beralih ke US GAAP, maka akan terjadi ketidakpastian regulasi dan gangguan dalam sistem akuntansi nasional. Alasan selanjutnya yaitu US GAAP lebih kompleks dan mahal diterapkan. US GAAP memiliki aturan yang lebih detail dan ketat sehingga memerlukan sistem pencatatan yang lebih rumit. Implementasi US GAAP akan meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya akuntansi yang besar. IFRS lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan oleh perusahaan di berbagai skala, termasuk perusahaan menengah dan kecil. Materi selanjutnya yaitu tentang apakah satu standar akuntansi bisa berlaku untuk semua entitas atau one size fits all? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada satu standar akuntansi yang bisa diterapkan untuk semua jenis entitas karena setiap perusahaan memiliki struktur, kebutuhan, kompleksitas bisnis, dan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Di Indonesia, terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan publik hingga UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa satu standar tidak dapat mencakup semua jenis perusahaan dengan baik. Alasannya, mengapa tidak ada satu standar akuntansi yang cocok untuk semua entitas? Satu, yaitu perbedaan skala dan kompleksitas perusahaan. Perusahaan yang besar yang terdaftar di Bursa Efek memerlukan standar akuntansi yang transparan dan detail untuk menarik investor. Sedangkan usaha kecil dan mikro atau UMKM hanya membutuhkan laporan sederhana untuk pencatatan internal dan akses permodalan. Alasan kedua, perbedaan regulasi dari kebutuhan kepatuhan. Perusahaan publik harus mematuhi regulasi pasar modal dan membutuhkan standar yang lebih ketat seperti IFRS.
Sedangkan UMKM ini lebih fokus pada kepatuhan pajak dan kebutuhan perbankan, sehingga cukup dengan standar yang lebih sederhana seperti SAK IMKM. Alasan ketiga yaitu perbedaan dalam jenis transaksi. Perusahaan multinasional memiliki transaksi lintas negara dan membutuhkan standar global seperti IFRS. Perusahaan lokal tanpa hubungan internasional cukup menggunakan standar nasional yang lebih sederhana. Alasan keempat, biaya implementasi dan kemampuan SDM akuntansi. Menggunakan standar kompleks seperti IFRS membutuhkan biaya tinggi dan akuntan profesional. UMKM tidak mampu mengadopsi sistem akuntansi yang terlalu rumit karena keterbatasan SDM dan sumber daya. Contoh standar akuntansi yang berbeda untuk setiap jenis entitas. Tadi, jenis entitas perusahaan publik TBK, BUMN, dan laporan keuangan itu menggunakan PSAK berbasis IFRS. Alasannya, memerlukan transparansi yang tinggi sesuai dengan standar global serta digunakan untuk menarik investor. Perusahaan swasta non-publik atau UKM yang besar biasanya menggunakan SAKIP atau ITAP, yaitu lebih sederhana, tidak sekompleks IFRS, cukup untuk kebutuhan bisnis domestik. UMKM itu menggunakan SAKIMKM karena fokus pada pencatatan dasar, mudah diterapkan tanpa akuntan profesional. Sedangkan perusahaan multinasional di Indonesia itu pakainya SAK internasional atau IFRS base yang memudahkan laporan keuangan konsolidasi dengan induk perusahaan global. Perbedaan tiap standar akuntansi dan fungsinya. Untuk aspek satu digunakan oleh siapa, yaitu IFRS base tadi digunakan oleh perusahaan multinasional, PSAK digunakan perusahaan publik, BUMN, lembaga keuangan, SAKIP etap perusahaan swasta atau UKM besar dan menengah, sedangkan SAKIMKM oleh UMKM dan usaha kecil. Kewajiban akuntabilitas untuk SAK IFRS atau internasional itu tinggi, yaitu wajib untuk perusahaan dengan akuntabilitas publik. Untuk PSAK itu kewajiban akuntabilitasnya juga tinggi kan wajib bagi perusahaan publik dalam negeri. Untuk SAK EP atau ETAP, kewajiban akuntabilitasnya rendah karena digunakan untuk perusahaan non-publik. Begitupun dengan SAK IMKM, kewajiban akuntabilitasnya sangat rendah hanya untuk pencatatan dasar. Kompleksitas standar yaitu paling kompleks ada pada SAK internasional dan semakin surut sangat sederhana pada SAK IMKM. Regulator atau pembuat standar SAK internasional itu dibuat oleh IASB. PSAK dibuat oleh DSAK IAI. SAK EP atau ITAP juga dibuat oleh DSAK IAI. SAK IMKM juga dibuat oleh DSAK IAI. Tujuan utama dari SAK internasional yaitu sebagai standar global untuk perusahaan dengan skala internasional. Sedangkan pada PSAK tujuannya untuk transparansi dan kepatuhan perusahaan besar di Indonesia. SAKIP atau ETAP tujuan utamanya untuk mempermudah akuntansi untuk perusahaan non-publik. Sedangkan SAKIMKM tujuan utamanya untuk mendorong UMKM memiliki laporan keuangan dasar untuk permodalan. Ilustrasinya, mengapa satu standar tidak bisa cocok untuk semuanya? Yaitu kita bisa bayangkan ada 3 perusahaan berbeda di Indonesia. Pertama, PT XYZ Tbk, yaitu perusahaan publik di BEI. Yang kedua, PT ABC, perusahaan swasta nasional non-publik. Yang ketiga, Toko Maju Jaya, yaitu UMKM yang berkembang. Pada PT XYZ, perusahaan ini tentu memiliki ribuan pemegang saham dan beroperasi di berbagai negara. Mereka butuh standar IFRS agar investor global bisa memahami laporan keuangan mereka. Sedangkan untuk PT ABC, perusahaan ini hanya beroperasi di Indonesia dan tidak berencana untuk go public. Maka mereka tidak memerlukan standar IFRS yang kompleks sehingga cukup menggunakan SAKIP.
Sedangkan toko Maju Jaya ini merupakan usaha kecil yang hanya ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Mereka tidak butuh standar yang rumit, cukup SAK IMKM agar mudah dipahami oleh pihak bank. Dari contoh di atas, jelas bahwa setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga satu standar akuntansi tidak akan bisa cocok untuk semua jenis entitas. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.